Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Irawan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu indikator kinerja perekonomian nasional, yaitu inflasi. Terdapat beberapa aspek yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari inflasi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghitung inflasi. Yang ketiga adalah mengenai disagregasi inflasi di Indonesia. Yang keempat adalah mengenai kelemahan daripada indeks harga konsumen yang merupakan salah satu indeks yang kita gunakan dalam menghitung inflasi. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara indeks harga konsumen dan GDP deflator. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan penyesuaian variabel ekonomi untuk mengakomodir pengaruh daripada inflasi. Setiap bulannya BPS selalu mempublikasikan perkembangan daripada inflasi di Indonesia. Di sini dapat dilihat contohnya adalah pada bulan November 2019 di mana dipublikasikan pada tanggal 2 Desember 2019. Kita dapat lihat ada 3 box di situ yang menunjukkan tingkat inflasi. Namun yang pertama di sini katakan adalah 0,14, yaitu inflasi November 2019, dan yang kedua adalah 2,37%, inflasi Januari hingga November 2019, dan di box ketiga adalah 3% yang merupakan inflasi November 2018 terhadap November 2019. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa jelaskan secara rinci dari mana asal angka ini, namun secara bertahap pada presentasi ini kita akan belajar bagaimana perhitungannya sehingga bisa didapatkan angka yang berbeda pada 3 box yang dimaksud di atas. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu adalah mengenai pengertian inflasi, di mana di sini kami sampaikan pengertian inflasi yang diambil dari 2 institusi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah BPS dan yang kedua adalah Bank Indonesia. BPS menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Di sini kami meng-highlight ada 3 kata kunci, yaitu naiknya harga, pada umumnya, dan berlangsung terus-menerus. Definisi kedua yang disampaikan oleh Bank Indonesia secara tidak langsung mirip dengan yang BPS, di mana diartikan adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini sekali lagi ada 3 keyword yang sama, yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Nah, ketika kasus yang dialami misalkan adalah penurunan harga, maka dengan demikian kita membahas mengenai kebalikan dari inflasi yang kita kenal dengan namanya adalah deflasi. Lalu bagaimana cara kita menghitung inflasi? Di sini kami sajikan tahapan perhitungan inflasi yang disebutkan di dalam textbooknya Menkyu, yaitu disebutkan ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menetapkan paket dan atau kelompok komoditas barang dan jasanya. Nah, untuk kasus Indonesia, BPS menggunakan paket komoditas tertentu yang telah disesuaikan dengan pola belanja masyarakat. Jadi BPS akan mengidentifikasi barang dan jasa apa saja yang umum dibeli oleh masyarakat Indonesia, dan sampai dengan presentasi yang disampaikan BPS menggunakan survei biaya hidup tahun 2018 di mana terdiri atas 835 komoditas. Dan pada tahapan kedua akan dilakukan pengumpulan informasi harganya, dan untuk kasus Indonesia sekali lagi BPS melakukan survei biaya hidup secara rutin di 90 kota, terdiri atas 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten kota lainnya. Dan BPS mengumpulkan data dari 141.600 rumah tangga. Dan yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa mengenai tahapan paket tadi itu bisa saja antar kota itu berbeda. Maksudnya adalah paket atau kelompok komoditas untuk SBH yang dilakukan di Jakarta itu bisa saja berbeda dengan paket atau kelompok komoditas yang diambil di Padang atau di Palembang. Dan semua itu telah disesuaikan dengan karakter dari masing-masing wilayah. Tahapan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah menghitung nilai dari paket komoditas yang tadi telah ditetapkan. Jadi kita sudah punya paket komoditasnya, kita sudah punya informasi harganya, lalu kita hitung nilainya. Dan selanjutnya di tahapan keempat kita tentukan tahun dasarnya dan kita hitung indeks harganya. Untuk data inflasi mulai bulan Januari 2020 BPS menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun dasar 2018 Dan sebelum Januari 2020 itu tahun dasar beda-beda. Sebagai contoh tadi di slide yang awal-awal kita melihat data November 2019 dan tahun dasar yang digunakan di data tersebut adalah tahun 2012.
Dan selanjutnya BPS akan menghitung indeks harganya dengan menggunakan formula yang sangat sederhana sekali, yaitu 100 dikali dengan nilai paket komoditas pada tahun yang dianalisa dibagi dengan nilai paket komoditas pada tahun dasar. Pada tahapan yang terakhir ya akan dihitung tingkat inflasinya, di mana merupakan persentase perubahan dari indeks harga relatif terhadap periode sebelumnya. Jadi dapat dengan mudah kita rumuskan bahwa yang namanya inflasi pada periode T itu adalah IHK pada periode T dikurangi dengan indeks harga konsumen di T-1 atau sebelumnya dibagi dengan IHK di T-1 kali 100%. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contoh perhitungan dengan menggunakan data real yang dipublikasikan oleh BPS ya untuk menjawab slide yang pertama tadi, yaitu apa maksud daripada 3 box ya data inflasi yang angkanya itu beda-beda. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa ada data indeks harga konsumen dari bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019 ya. Di sini bisa dilihat ya di kolom kedua yaitu indeks harganya ya 134,56 dan seterusnya. Dan kalau kita coba identifikasi dan coba analisis lebih dalam lagi mengenai 3 box yang tadi sudah saya sebutkan, dari mana asal angka 0,14, 2,37 dan 3,0 ya, maka bisa kita telusuri daripada data indeks harga konsumen ini. 0,14 itu pada dasarnya bisa didapatkan dengan cara kita melihat selisih antara bulan November 2019 dengan Oktober 2019 ya dibagi dengan IHK tahun 2019 bulan Oktober kali 100%. Dengan demikian, di box yang pertama itu pada dasarnya menunjukkan berapa tingkat inflasi pada bulan November 2019 relatif dibandingkan dengan bulan Oktober 2019 atau sebulan sebelumnya. Pada box yang kedua, kita bisa lihat ada data inflasi 2,37% yang secara teknis bisa kita hitung ya, yaitu mengurangkan ya atau mencari selisih antara bulan November 2019 dengan bulan Desember 2018 ya. Nah, di sini bisa kita hitung ya 138,6 dikurangi 135,39 dibagi 135,39 kali 100% atau setara dengan 2,37%. Dan di dalam boxnya ditulis Januari sampai November 2019 yang ini mengartikan bahwa inilah besaran inflasi pada tahun kalender ya atau tahun berjalan ya. Jadi kita lihat ya sepanjang tahun tersebut dari awal tahun hingga bulan yang kita analisis itu berapa persen perubahan inflasi. Dan di box yang terakhir bisa kita lihat sudah tertulis sebenarnya sudah jelas di situ November 2018 sampai dengan November 2019. Artinya kita mencari selisih antara November 2019 dengan IHK November 2018 ya dibagi dengan IHK November 2018 kali 100%, kita akan dapatkan 3% yang sebenarnya sering juga kita sebutkan dengan inflasi year on year atau dari inflasi tahun ke tahun. Ya, nanti bisa kita lihat lebih detailnya pada contoh yang selanjutnya. Nah, untuk kasus Indonesia, inflasi dilakukan disagregasi lebih detail lagi. Jadi ada pengelompokan lagi di bawah inflasi yaitu inflasi inti dan inflasi non inti. Pada kelompok yang pertama, inflasi inti itu pada dasarnya menunjukkan komponen inflasi yang cenderung persisten di dalam pergerakannya. Jadi ini cenderung tetap ya. Walaupun berubah, tapi perubahannya relatif tidak begitu besar dan dipengaruhi oleh faktor fundamental ya seperti interaksi penerima permintaan penawaran, faktor eksternal dan ekspektasi inflasi. Jadi kalau faktor fundamental ini berubah sangat drastis sekali, maka tentu saja inflasi inti akan bergerak juga cukup besar ya. Tapi umumnya faktor fundamental itu tidak berubah sangat drastis kecuali ada event-event tertentu. Lalu ada inflasi non inti ya, di mana itu adalah kelompok inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya, jadi sangat volatile dan dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor fundamental ya. Dan bisa kita disagregasi kembali menjadi lebih detail, yaitu komponen yang pertama adalah inflasi komponen bergejolak atau volatile food ya, di mana di sini dominan dipengaruhi oleh shock dalam kelompok makanan ya seperti panen, gangguan alam, harga pangan internasional ya. Jadi segala sesuatu yang bisa mempengaruhi harga ataupun juga produksi kelompok pangan. Dan yang kedua adalah inflasi komponen harga yang diatur pemerintah atau bahasa lain disebut juga dengan administered price ya. Dan untuk kelompok ini dominan nilainya dipengaruhi oleh shock kebijakan harga pemerintah seperti kebijakan pada listrik, kebijakan pada harga BBM dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah contoh data inflasi pada bulan Juni 2020 dan kita bisa lihat seberapa besar andil dari masing-masing komponen yang sudah kita bahas barusan ya. Inflasi umum pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 0,18. Ini tadi kita bisa lihat mirip dengan yang box pertama ya. Jadi ini adalah Juni dibandingkan dengan bulan Mei 2020. Dan di sini bisa kita lihat dari 0,18, 0,01 ya. Itu sebenarnya disebabkan oleh inflasi inti, jadi cenderung tidak begitu besar ya. Lalu yang kedua 0,04 ya, dari 0,18 itu disumbangkan atau dikontribusikan oleh harga yang diatur pemerintah administrative price. Dan yang terakhir untuk komponen yang bergejolak khususnya untuk bahan makanan itu pengaruhnya cukup besar atau andil cukup besar itu sebesar 0,12 dari 0,18. Dan selanjutnya bisa kita lihat untuk dua box yang lainnya bagaimana kontribusi dari masing-masing komponen inflasinya. Pembahasan yang selanjutnya yang juga penting dalam kaitannya dengan topik inflasi yaitu mengenai kelemahan indeks harga konsumen ya. Kelemahan yang pertama yang juga disebutkan secara detail pada buku textbook yang kita gunakan yaitu MENQ, yaitu disebut dengan substitution bias ya. Disebutkan di sana bahwa harga beberapa komoditas naik lebih tinggi dibandingkan komoditas yang lain ya. Dan normalnya rumah tangga akan merespon dengan membeli lebih sedikit komoditas yang harganya naik ya. Dan umumnya juga rumah tangga akan mengganti atau mensubstitusinya dengan komoditas lain yang harganya relatif lebih murah ya. Jadi kita kelemahan daripada harga konsumen adalah karena dia barangnya sudah fix ya, barang jasa sudah fix, sudah dalam paket. Kalau seandainya ada perubahan harga dan masyarakat ya itu beralih atau bersubstitusi dengan komoditas lain yang tidak masuk ke dalam paket, maka ini mengakibatkan bias dalam perhitungan inflasinya. Nah, inilah yang disebut dengan substitution bias ya, jadi tidak tertangkap dalam hitungan inflasi. Yang kedua, kelemahan daripada inflasi adalah munculnya komoditas baru ya. Kita tidak dapat pungkiri apalagi pada kondisi saat ini ya, bahwa pasar itu selalu memiliki komoditas yang baru ya. Konsumen menjadi lebih fleksibel untuk memilih komoditas baik barang atau jasa yang bisa dia konsumsi ya. Dan salah satu contoh yang nyata bisa kita lihat yaitu mengenai transaksi online. Sebelum tahun 2011, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia tidak begitu familiar dengan transaksi online ya, seperti Gojek atau Grab. Tapi saat ini ya, kalau kita lihat mungkin bisa dikatakan bahwa kita hampir tergantung ya dengan dengan transaksi online ini. Dengan demikian ya, karena dia menjadi penting dan kalau seandainya di paket komoditas kita ya itu belum dimasukkan transaksi online, maka otomatis ya adanya komoditas yang baru ini nanti tidak akan tertangkap ya di dalam inflasi yang kita hitung ya. Jadi inilah pentingnya kenapa selalu dilakukan penyegaran dari paket komoditas yang digunakan dalam perhitungan inflasi. Yang ketiga yaitu mengenai tidak terukurnya perubahan kualitas komoditas ya. Jadi beberapa komoditas itu sangat mungkin sekali yang memiliki perbaikan kualitas ya, meskipun harganya tidak berubah ya. Sebagai contohnya yang mungkin bisa kita lihat yang paling mudah sekali adalah mengenai gadget ya, mengenai handphone. Dia perubahan kualitasnya itu luar biasa, dari mulai dia tidak ada fingerprint lalu menjadi ada fingerprint dengan kamera yang kualitasnya menjadi lebih tinggi dan sebagainya, dan bisa saja harganya tidak berubah ya. Nah, kalau seandainya ya kita menggunakan perhitungan yang sederhana tadi, maka tentu saja perubahan kualitas ini tidak akan tertangkap ya di dalam perhitungan inflasi. Namun demikian, lembaga-lembaga statistik dunia termasuk BPS itu selalu berupaya untuk mengakomodir perubahan kualitas tersebut ya. Misalnya dengan menyesuaikan harga dari komoditas ya, meskipun tercatat harganya itu tidak berubah, namun akan ada penyesuaian oleh BPS. Namun demikian, sekali lagi, karena kualitas itu sangat sulit kita ukur, maka kemungkinan perhitungan inflasi menjadi bias itu juga tetap ada meskipun sudah dilakukan adjustment tadi. Nah, aspek yang selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah apa sebenarnya perbedaan antara IHK dengan GDP deflator. Ya, pada pembahasan kita yang lain terkait dengan pendapatan nasional, kita sudah belajar ada yang namanya GDP nominal, ada namanya GDP real ya. Dan kita tahu bahwa ada juga di situ rasionya yaitu GDP deflator ya. Sekarang karena GDP deflator juga menyebutkan harga, lalu apa bedanya dengan IHK?
Ya, GDP deflator itu mengukur harga dari semua komoditas, tidak terkecuali yang ada di paket ataupun di luar paket. Jadi dari semua output ya yang dihasilkan itu dihitung harganya, karena dia menggunakan rasio antara GDP yang nominal juga dengan GDP yang real ya. Nah, dengan demikian di sini ya, kalau seandainya kita bandingkan dengan IHK itu jauh berbeda sekali. Untuk IHK dia itu menggunakan paket komoditas yang fix sifatnya. Ya, jadi tidak semua komoditas masuk, tapi hanya komoditas tertentu yang diduga atau yang telah diidentifikasi memang umum dibelanjakan atau dibeli oleh konsumen di wilayah yang dianalisis. Oleh karena itu ada satu kotak ataupun satu tabel yang sangat bagus sekali yang bisa dilihat pada bukunya Menkyu, di mana kalau kita lihat kategori barang konsumsi impor, ya, maka dalam IHK dia termasuk, karena dia tidak peduli yang dihasilkan dalam ataupun luar, selama dia dikonsumsi maka dia akan masuk. Tetapi dalam GDP deflator tetap termasuk. Kenapa? Karena GDP, Gross Domestic Product, jadi yang dihasilkan di dalam negeri. Lalu yang kedua itu mengenai barang kapital, ya. Kalau barang kapital di IHK itu tidak akan termasuk. Kenapa? Karena dia bukan yang umum diproduksi, bukan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Tetapi pada GDP deflator dia itu merupakan komoditas yang termasuk dalam perhitungan, ya, karena dia mencakup semuanya yang ada di dalam negeri. Ya. Jadi itu perbedaan antara IHK dengan GDP deflator. Nah, aspek terakhir yang cukup penting juga kita pahami mengenai inflasi yaitu adalah bagaimana cara kita melakukan penyesuaian dari variabel ekonomi untuk mengakomodir pengaruh dari inflasi. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita menggunakan indikator makroekonomi ataupun indikator ekonomi lainnya ya yang di situ terpengaruh atau memiliki potensi dipengaruhi oleh harga, ya tentu saja ini nilainya akan sangat terpengaruh oleh adanya inflasi. Sebagai contohnya misalkan kita ingin melihat ya perbandingan upah minimum pada dua periode yang berbeda. Pada tahun 2019 kita dapat informasi bahwa besaran upah minimum provinsi di DKI Jakarta adalah sebesar 3,94 juta. Lalu pada tahun 2017 ya kita dapatkan datanya adalah sebesar 3,35 juta. Jadi kalau dari angkanya bisa kita lihat sudah jelas ya terjadi peningkatan dari 3,3 ke 3,9. Tapi perlu dipahami bahwa upah itu terkait dengan nilai uang ya. Dan nilai uang ini juga dipengaruhi oleh harga. Karena uang itu bisa juga kita analisis dengan daya belinya. Berapa banyak barang bisa kita beli dengan uang tersebut. Oleh karena itu, patut kita pertanyakan juga apakah betul peningkatan dari 3,35 juta menjadi 3,94 juta itu benar-benar menunjukkan adanya peningkatan daya beli. Nah, oleh karena ini ya bisa kita coba gunakan IHK ya dan kita konversi nilai upah minimum yang tadi sudah kita bahas ke dalam bentuk present value ya. Dan kalau seandainya kita sudah gunakan perhitungan dengan konsep present value, maka dapat dengan mudah kita bandingkan kedua titik analisisnya, yaitu titik 2017 dengan tahun 2019. Nah, untuk mengkonversi upah minimum yang 2017 tadi ke dalam nilai tahun 2019, maka kita bisa menggunakan formula yang sederhana dalam konsep present value, yaitu nilai uang pada saat ini itu adalah nilai uang pada periode T dikalikan dengan tingkat harga hari ini dibagi dengan tingkat harga pada periode T ya. Dan pada contoh kita maka bisa kita ambil data tahun 2017 dengan tahun 2019 baik itu adalah upah minimumnya dan juga indeks harga konsumennya. Lalu kita bisa lakukan perhitungan sederhana di sini yaitu 3,355 kalau kita tarik ke nilai 2019 maka nilainya akan setara dengan 3,35 dikali 135 dibagi 132 atau setara dengan 3,45 juta rupiah. Nah, jadi sekarang yang kita bandingkan adalah bukan 3,3 dengan 3,9 tadi, tapi kita akan bandingkan adalah 3,4 ya. Dan ini sudah setara dengan data pada tahun 2019. Dan dengan demikian ya, kalau kita bandingkan dengan data 2019 tadi yang 3,94 tadi, ya maka sudah bisa kita katakan memang betul ya terjadi peningkatan daya beli yaitu dari 3,4 menjadi 3,94. Nah, inilah contoh pertama cara kita menggunakan inflasi ya untuk menyesuaikan variabel ekonomi yang mungkin saja terpengaruh oleh adanya inflasi itu sendiri. Yang kedua itu adalah mengenai
indeksasi ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, contohnya adalah ketika nilai uang ya secara otomatis itu dikoreksi untuk mengakomodir dampak dari perubahan harga dan ditetapkan dalam hukum dan kontrak, maka ini kita sebut sebagai index for inflation ya. Untuk contoh kasusnya di dalam dokumen itu disebutkan untuk kasus Amerika yaitu ada yang namanya COLA atau Cost of Living Allowance, yaitu merupakan kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan serikat buruh di Amerika Serikat dengan menggunakan upah yang diindeksasi terhadap tingkat harga umum ya. Jadi nanti upahnya akan menyesuaikan ya dengan perubahan inflasi yang terjadi di sana. Lalu selain itu juga contoh lain mengenai index for inflation ini bisa dilihat pada konsep pembayaran social security di Amerika Serikat. Di sana juga diindekskan dengan inflasinya. Yang terakhir adalah penggunaan inflasi terkait dengan suku bunga nominal dan suku bunga real. Sebagai contoh di sini dapat dilihat misalkan ada pengusaha dia mendepositkan uangnya di bank dan disebutkan bahwa dia mendapatkan bunga sebesar 6% per tahun. Ya, jadi kalau seandainya kita punya uang, kita masukin uang ke bank, nanti akan disebutkan suku bunganya segini untuk setahunnya. Nah, suku bunga disebutkan tadi itu disebut dengan suku bunga nominal, ya. Maka dengan demikian tahun depan uang yang bersangkutan itu akan bertambah sebesar 6%, ya. Jadi bukan lagi tadi misalkan 100 juta, tapi 100 juta ditambah dengan 6% kali 100 juta. Namun demikian, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa tahun depan bisa saja inflasi berubah, ya, bisa saja harga umum itu berubah. Dengan demikian, daya beli uang yang bersangkutan meskipun terjadi peningkatan sebesar 6% tadi juga mungkin berubah. Oleh karena itu, ya kita perlu memahami berapa sebenarnya peningkatan uang yang terjadi, ya atau daya beli, ya dalam 6% yang tadi. Jadi kita pengen tahu sebenarnya suku bunga yang benar ya dengan mengakomodir daya beli uang tersebut apakah 6% ataukah lebih rendah ataukah lebih tinggi. Dan di sini kita perlu melakukan koreksi dengan inflasi. Dan ketika suku bunga nominal yang tadi sudah kita sebutkan ya kita koreksi dengan inflasi, maka ini kita sebut dengan suku bunga real ya. Jadi kalau misalkan suku bunga nominal 6% itu bukan berarti bisa kita pastikan daya belinya akan naik, tidak ya. Tapi kalau suku bunga real dikatakan positif ya, maka bisa kita katakan nanti ya ini sudah mengakomodir daya beli ya, jadi memang uang kita benar-benar naik. Dan secara formula sederhana bisa kita buat bahwa hubungan antara suku bunga nominal dan real adalah suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Nah, sebagai contohnya di sini kita bisa gunakan misalkan ada seseorang menabung uang sebanyak 1 miliar di bank ya dan didiamkan selama 1 tahun ya. Maka suku bunga nominal berlaku diasumsikan misalkan 10% ya, dan tingkat inflasi adalah 5%. Nah, dengan demikian kita ingin mengetahui sebenarnya suku bunga ataupun uang dia meningkat berapa sebenarnya. Apakah 10% ataukah lebih rendah dari itu. Nah, karena kita tahu bahwa suku bunga yang 10% adalah suku bunga nominal dan pada tahun yang akan datang terjadi inflasi sekitar 5%, ya maka sebenarnya suku bunga real yang benar-benar diterima oleh orang tersebut adalah sebesar selisih dari 10 dengan 5, yaitu sebesar 5%. Atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa daya beli uang yang didepositkan itu memiliki peningkatan sebesar 5%. Nah, itulah kira-kira poin-poin penting yang terkait dengan inflasi, dan kalau kita ingin simpulkan maka ada 5 poin penting. Yang pertama adalah inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus ya. Jadi 3 keyword tadi jangan lupa, peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Yang kedua adalah tingkat inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen. Ini pada kasus yang kita gunakan pada presentasi kali ini. Yang selanjutnya adalah terdapat paling tidak ada 3 kelemahan dari indeks harga konsumen yang kita jadikan dasar dalam perhitungan inflasi, yaitu substitution bias, munculnya komoditas baru, dan terakhir adalah tidak terukurnya perubahan kualitas dari komoditasnya. Kesimpulannya keempat adalah GDP deflator mengukur harga dari semua komoditas yang diproduksi dalam negeri, sedangkan IHK mengukur harga dari barang dan jasa yang umumnya dibeli oleh konsumen ya. Jadi ingat ya, kalau IHK atau inflasi ya, IHK yang digunakan dalam perhitungan inflasi itu dia menggunakan paket komoditas yang tepat ya. Jadi tidak masukkan semua komoditas. Dan kesimpulan terakhir adalah IHK dapat digunakan untuk mengkonversi data yang terkait waktu ke dalam nilai real sehingga data ekonomi dapat dibandingkan antar waktu. Ya, tadi sudah kita contohkan ada 3 kemungkinan ya perubahan yang dilakukan.
Demikian kira-kira presentasi kita terkait dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.